Halo CSMP Jabar, balik lagi bersama Parmin Cadangan di acara Bedakan Berita dalam Sepekan. Kenapa disebut Parmin Cadangan? Soalnya Parmin yang itu sedang ditransfer dulu ke Australia, jadi saya menggantikannya. Oke, by the way, untuk volume Bedakan ke-22 ini kita akan membahas tentang 3 rekomendasi film yang wajib kamu tonton di bioskop. Nah, supaya gak banyak lama, Parmin akan ngajak teman Parmin untuk mereview. Langsung aja, oke? Silahkan, Bapak Pakar. Film pertama ada apa ini? Oke, di film pertama ada Insidious The Red Door. Oh iya. Nah, ini tuh film lanjutan dari Insidious sebelum-sebelumnya. Oh iya. Insidious itu yang ke dunia astral ya? Ya, betul sekali. Betul. Ya. Itu direkturnya siapa ya? Direkturnya itu kalau untuk yang kali ini tuh si Patrick Wilson. Ah, Patrick Wilson. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan James Wan. Oh iya. Ya. Kurang lebih ceritanya kayak apa ya? Jadi kalau untuk si Insidious The Red Doors ini tuh bercerita masih hampir sama kayak yang Insidious sebelumnya. Jadi menjelajahi dunia astral lagi. Namun kali ini ditemani oleh Dalton Lambert yang remaja. Oh, yang diperankan oleh Tyson Prince. Ya, itu. Oke. Siap. Terus apa nih yang menarik dari film ini supaya CSCS pada nonton? Nah, kebetulan saya belum nonton ya. Oh. Ya. Tapi ini layak lah untuk kalian nonton gitu. Karena ratingnya juga banyak yang sangat merekomendasikan gitu. Oke. FYI, film ini Dalton sendiri adalah anak lelaki Josh Lambert. Oh, yang tadi anak mudanya. Ya, yang sempat hilang di dunia astral pada Insidious pertama nih. Jadi udah sempat hilang. Jadi bisa dibilang film ini menyajikan alur masa depan terus ke sekarang. Jadi ada flashbacknya gitulah. Kalau si Patrick Wilson sendiri ada karya lain yang Mas ketahui? Ada The Conjuring, dia juga berperan di sana. The Conjuring Universe gitu ya? Salah, ya itu. Jadi untuk pecinta CSS, pecinta film horor wajib nonton ini? Ya, bisa lah, ini masuk ke wishlist nonton kalian. Oke, berarti Insidious yang pertama ya? Ya. Yang kedua ada film apa nih? Oh, Barbie 2023. Ya. Oh, yang diperankan Margot Robbie. Betul, bersama Ryan Gosling yang menjadi Ken-nya. Yang di La La Land? Ya, La La Land juga, terus ada Drive, terus apa lagi ya? Kalau ceritanya ini bercerita tentang kayak Toy Story atau gimana gitu? Karena itu Barbie mainannya. Kalau kemarin sih gue nonton, jadi film ini tuh menceritakan Barbie yang kehilangan identitas dirinya, krisis identitas dia tuh. Lalu kan jadi di dunia Barbie itu ada insiden kayak, kan kaki Barbie tuh kayak gini kan? Sebentar, ini spoiler atau bukan? Sedikit aja lah. Boleh. Kan kalau Barbie kan kakinya gini. Kan pasti kalau dicopot sepatunya juga tetap kakinya kayak gini kan, kalau di boneka Barbie orinya kan. Nah, si pemeran utamanya tuh kakinya tiba-tiba kayak gini. Kenapa? Jadi itu kalau di istilah dunia Barbie-nya itu ada keanehan kayak gitu. Nah, singkat ceritanya dia harus mencari jati dirinya yang sesungguhnya lah intinya. Berarti kayak bukan gitu. keseleo kakinya, Bukan. Biasanya kalau keseleo harus di ini. Harus ke tukang urut. Tukang urut. Ya, kayak gitu. By the way, tapi kan Barbie ini adalah tontonan yang identik dengan anak-anak. Dari isinya sendiri gimana? Apakah CS yang punya anak bisa menonton film ini? Kalau menurut saya, film ini tuh nggak cocok sekali untuk anak-anak karena pembahasannya cukup rumit mengenai tentang mencari jati diri, terus kayak gitu-gitulah. Jadi ya kurang lah untuk anak kecil. Kalau dari segi visualnya ini kan kita tahu Greta Gerwig ini bisa membuat suatu set yang serba pink gitu. Dan bahkan fun fact-nya itu catnya itu hampir habis ya, merek catnya itu. Setahu saya sih seperti itu. Saya dari segi visual gimana? Penilaiannya gitu. Kalau dari segi visual memanjakan mata lah gitu, enak gitu. Dari setnya sangat colorful gitu, dominasinya warna pink, terus juga dari sinematografi, pergerakan kamera kayak gitunya sangat smooth, terus banyak komedinya lah film ini tuh ternyata gitu, cukup menghibur lah, entertaining banget. Tapi ada kejutan-kejutan yang maksudnya, wah kok bisa gini? Atau ada seseorang nggak yang sedikit aja lah, spoiler lagi lah. Ada John Cena dan Dua Lipa, dan mereka itu akan ya gitulah pokoknya, nanti aja lah, nonton aja. Oke, jadi CSS kamu nonton Barbie boleh langsung ya, karena ada kejutan dari Dua Lipa dan John Cena. Bukan WWE nggak bertarung nggak? Enggak sih, mereka lebih kayak masak. Ya, gitu. Bener masak tapi? Enggak dong. Enggak dong. Spoiler kan nanti. Oke. Langsung yang ketiga yaitu Oppenheimer.
Christopher Nolan setelah film terakhirnya itu Tenet. Balik lagi dengan film-film ibaratnya apa ya, sci-fi mungkin ya, science fiction ya. Untuk yang kali ini membahas tentang John Robert Oppenheimer yang seperti, mungkin sedikit informasi ya, Oppenheimer sendiri adalah pengembang bom atom, jadi bisa dikatakan bapaknya bom atom yang dibuat sebuah film dokumentasi oleh Nolan. Kebetulan ini juga udah nonton lagi karena anak film gitu kan. Coba ceritakan sedikit untuk CSS. Ya kebetulan kemarin nonton ya. Awal-awal sih kebanyakan kayak orang tuh nganggapnya ini film action. Mereka beranggapan bahwa ini tuh kayak banyak aksi-aksinya, ledakan-ledakan kayak bom kayak gitulah. Tapi kalau dilihat dari kategori filmnya ini biografi kayak gitu. Jadi kebanyakan ini emang selama 3 jam, hampir 3 jam banyak sekali dialog-dialog, dan dialog-dialognya juga emang berbobot karena diisi-isi oleh ilmuwan-ilmuwan kayak gitulah, ilmuwan-ilmuwan fisikawan teori yang kayak gitu-gitulah. Politik juga karena termasuk. Nah, Christopher Nolan sendiri di Oppenheimer ini kan banyak mengundang cast-cast bertabur bintang lah. Ya. Nah, kira-kira yang ke highlight gitu siapa aja tuh? Yang pasti, yang eye catching lah. Oh, yang pasti ke highlight sih Robert Downey Jr. ya, si Tony Stark ya. Pasti udah pada tahu lah. Oke. Kalau Peaky Blinders ada Peaky Blinders ya tentunya si aktor utamanya si Cillian Murphy. Terus juga ada Emily Blunt. Yang jadi Kitty Oppenheimer-nya, jadi istrinya Oppenheimer. Terus ada Matt Damon itu sebagai jenderal, aduh saya lupa, pokoknya jenderal US kayak gitulah sebagai itu. Terus ada siapa yang meranin Queen tuh, vokalis Queen tuh siapa? Rami Malek. Rami Malek itu. Oke. Apalagi ya banyak lah pokoknya. Kalau dari Oppenheimer sendiri, ciri khas Nolannya itu ada nggak? Spoiler aja lah. Biasanya kan ada ciri khas dari film Nolan gitu ya. Ya kalau mind blowing atau gimana? Ya ciri khas Nolan katanya jarang sekali menggunakan CGI. Nah, pernah kan waktu di film Interstellar dia ada scene si aktor utamanya itu mengejar drone yang jatuh di ladang jagung. Nah, ladang jagung itu bukan CGI, jadi jagung-jagung itulah ladang kayak gitu. Nah, untuk di film Oppenheimer ini ledakan bom yang ada di film tersebut emang murni ledakan, bukan efek CGI kayak gitulah. Oke. Dari set sendiri itu juga katanya asli ya? Oh iya. Perkampungan asli. Dari set, jadi si Oppenheimer itu ditugaskan membuat project namanya Project Manhattan ya, yang buat bikin bom nuklir kayak gitu. Dia request buat untuk satu lingkungan untuk ngerjain projectnya di sana gitu, di New Mexico, dan itu emang ngebangun, dan katanya itu juga emang ori dibangun kayak gitu, ada rumah, ada kayak segala macam lah. Untuk durasi sendiri berapa menit film? Untuk durasi saya kurang begitu tahu jelas detailnya berapa, cuman kurang lebih 3 jam lah. Oh, bocah hampir 3 jam ya? Ya. Berarti fans Christopher Nolan, apalagi yang suka science fiction, bisa nonton Oppenheimer ini mungkin ya, untuk menjadi referensi baru, dan mungkin ada hal yang bisa ya dikasih dikit lah kayak CSS pada pengen nonton. Kalau menurut saya pribadi film ini tuh mirip banget dengan Dunkirk gitu. Dunkirk juga kan bercerita tentang perang dunia ya, kalau nggak salah perang dunia keberapa ya, ke-1 apa kedua lah. Alurnya tuh maju mundur tapi kita nggak bosen gitu lah untuk nontonnya gitu. Oke. Enaknya kayak gitulah, seperti itu. Baik, berarti apa namanya, untuk rekomendasi 3 film ini, yang pertama Insidious untuk horor. Untuk horor yang suka horor. Oke. Yang kedua Barbie untuk ya hiburan sih, sangat seru lah untuk ditonton. Ketiga Oppenheimer untuk mengetahui sejarah sih lebih tepatnya. Dan pecinta science fiction yang karya-karya Nolan. Betul. Oke, baiklah, kita sudah sampai di ujung acara. Jadi untuk CSCS demikianlah 3 rekomendasi film di bioskop yang wajib kalian tonton minggu ini. Ingat, minggu ini ya, karena mumpung film-filmnya juga masih fresh ya. Kalau begitu jangan lupa juga untuk like and subscribe video ini, dan kalaupun CS punya ide ataupun rekomendasi film-film atau hal yang bisa kita bahas, boleh komen di bawah ini. Oke, saya Parmin Cadangan. Saya Parmin Super Sub. Kami berdua pamit. Sampai jumpa di bedakan berikut. Ya, dadah. Kayak gitu.